Huzur, apa perbedaan Nabi pembawa syariat dengan Nabi Zilli? Nabi pembawa syariat dapat dibandingkan dengan Nabi yang tidak membawa syariat, bukan dengan Nabi Zilli. Zilli memiliki makna lain. Maksud dari Nabi pembawa syariat adalah Nabi yang kepadanya Allah Ta'ala menurunkan hukum-hukum yang bersifat larangan maupun perintah, yang mana hukum-hukum tersebut tidak dijumpai pada syariat sebelumnya yang ia ikuti. Dengan kata lain, syariatnya mengalami perubahan. Namun jika hukum-hukum tersebut sesuai dengan syariat yang diikuti oleh Nabi tersebut sebelumnya, maka Nabi tersebut tidak bisa disebut Nabi pembawa syariat. Misalnya jika turun wahyu kepada seorang Nabi yang isinya memerintahkan untuk sholat, maka Nabi tersebut tidak bisa disebut sebagai Nabi pembawa syariat, karena sejak sebelumnya ia telah mengikuti syariat yang memerintahkan hukum yang sama dengan itu. Jika wahyu yang diterima memerintahkannya untuk tidak sholat, berarti itu syariat baru. Untuk itu sungguh keliru jika ada orang yang menuduh kepada pendiri Jemaat Ahmadiyah sebagai Nabi yang membawa syariat baru. Jika orang yang menuduh itu bisa membuktikan bahwa pendiri Jemaat Ahmadiyah telah mendapatkan wahyu yang telah memansuhkan syariat Al-Quran, walaupun hanya satu titik saja, na'udzubillah min zalik, berarti tuduhan orang itu benar. Namun jika ada yang mengatakan bahwa wahyu yang turun kepada pendiri Jemaat Ahmadiyah berkaitan dan tidak bertolak belakang dengan syariat Al-Quran, maka sebagai jawabannya berarti mendukung Al-Quran, bukan menentangnya, dan merupakan keimanan beliau sejak sebelumnya. Untuk itu pendiri Jemaat Ahmadiyah bukanlah Nabi pembawa syariat. Jika pertanyaan Anda hanya sekedar itu, jawabannya sudah saya berikan. Namun jika pertanyaan Anda lain, silahkan. Huzur, ada berapa jenis kenabian? Misalnya dikatakan Nabi pembawa syariat, Nabi Zilli. Huzur bersabda, berapapun jenis kenabian, jika Anda dapat memahami definisi mendasar dari kenabian, maka sudah tidak diperlukan lagi untuk mengetahui berapa jenis kenabian dan sebagainya. Karena jika dijelaskan pun, khawatir Anda malah akan menjadi bingung. Syarat mendasar adalah jika Allah Ta'ala sendiri mengutus seseorang dan berfirman kepada orang tersebut agar berbicara dengan orang-orang mewakili Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala mewajibkan kepada manusia untuk beriman kepada Nabi tersebut. Inilah syarat mendasar dari kenabian, yang mana itu akan nampak kepada Anda dalam setiap jenis kenabian. Namun jika syarat itu tidak ada, berarti ia bukan Nabi. Anda faham? Tolong lupakan dulu sejenak pendiri Jemaat Ahmadiyah, yakni Hadrat Masih Maud alaihi salam. Silakan Anda tanyakan sendiri kepada para ulama non-Ahmadi, apakah Allah Ta'ala sendiri yang akan mengangkat Imam Mahdi nanti, atau sosok Imam Mahdi akan terpilih melalui pemungutan suara, ataukah ia akan mendakwakan sebagai imam atas dorongan hawa nafsunya sendiri? Jawaban apa yang akan mereka berikan? Para ulama pasti akan menjawab bahwa Allah Ta'ala sendiri yang akan mengangkat seseorang sebagai Imam Mahdi, dan Allah akan mengatakan kepadanya, aku jadikan engkau sebagai imam. Tanpa itu tidak mungkin. Silahkan Anda tanyakan pertanyaan berikutnya kepada para ulama, apakah setelah mengangkatnya sebagai imam, Allah Ta'ala akan mengizinkan kepada orang-orang untuk memilih apakah akan beriman atau mengingkarinya? Jawabannya pasti yang diberikan adalah sama sekali tidak. Siapa yang berani mengingkari seorang imam yang diangkat oleh Allah Ta'ala? Silahkan tanyakan kepada mereka di tempat manapun dijelaskan berkenaan dengan hal-hal yang diimani di dalam Al-Quran, yakni mengimaninya merupakan sesuatu yang diharuskan. Di dalam perkara keimanan tersebut disebutkan berbagai jenis atau tipe dari sesuatu yang harus diimani, dan dari setiap itu dipilih salah satunya. Beriman kepada Allah Ta'ala adalah suatu kewajiban. Tidak ada wujud yang menyamai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Esa. Beriman kepada para malaikat juga adalah wajib, merupakan sesuatu yang berbeda dari Allah Ta'ala. Diwajibkan juga untuk beriman kepada kitab-kitab. Kitab merupakan jenis tersendiri, ia bukan malaikat, bukan juga Tuhan. Diwajibkan juga untuk beriman kepada para rasul. Rasul pun merupakan jenis tersendiri. Diwajibkan juga untuk beriman kepada hari akhir. Benar kan? Di antara manusia, beriman kepada siapakah yang diwajibkan kepada kita? Beriman kepada Rasul atau kepada yang bukan Rasul? Diwajibkankah untuk beriman kepada selain Rasul di antara manusia? Coba tanyakan kepada para ulama itu.
apakah ada rujukan dari Al-Quran maupun hadis yang mengharuskan untuk beriman kepada selain Rasul, dan para ulama juga mewajibkan untuk beriman kepada Imam Mahdi yang akan datang? Kalau begitu, kenapa mereka tidak meyakini bahwa Imam Mahdi itu adalah Nabi? Kedua syarat telah terpenuhi, yakni Allah Ta'ala sendirilah yang telah mengangkatnya, dan Allah Ta'ala telah mewajibkan untuk beriman kepadanya. Dan Al-Quran berfirman bahwa yang wajib diimani dari antara manusia hanyalah para nabi, bukan kepada selain nabi. Sebetulnya akidah kita sama dengan mereka. Sebetulnya para ulama non-Ahmadi pun memiliki akidah yang sama dengan kita. Mereka memiliki keyakinan yang sama dengan kita, hanya bedanya mereka tidak berani menyebutkan nama. Ini adalah pertanyaan terakhir, untuk itu nanti saya akan menceritakan satu kisah lucu yang biasa saya sampaikan ketika di Pakistan dalam menjawab pertanyaan mereka, yang dengan menyampaikan kisah tersebut, hadirin pun menjadi segar, yakni semata-mata untuk menjelaskan bahwa kita memiliki akidah yang sama dengan mereka, hanya dalam penyebutan nama saja yang berbeda, dan kita berada di pihak yang benar. Kita memiliki suatu akidah, dan kita berani untuk menyatakan akidah tersebut. Kita menyebutkan nama yang sepatutnya diberikan kepadanya, yakni orang yang menggenapi kedua persyaratan tersebut. Tidak mungkin jika orang itu bukan Nabi, yakni Allah Ta'ala sendiri yang mengangkatnya, dan Allah Ta'ala mewajibkan untuk beriman kepadanya. Di dalam kaidah tersebut tidak satupun nampak pengecualian kepada kita. Kesamaan dalam keyakinan ini merupakan suatu keniscayaan di antara kita. Para ulama non-Ahmadi meyakini bahwa Allah Ta'ala lah yang mengangkat Imam Mahdi dan mewajibkan untuk beriman kepadanya. Kita pun sama berkeyakinan demikian. Kalau begitu kesimpulannya Imam Mahdi adalah Nabi. Namun ulama non-Ahmadi tidak meyakini bahwa Imam Mahdi adalah Nabi. Mereka takut, yakni definisi Nabi ada di dalam sosok Imam Mahdi, namun mereka tidak berani menyatakannya. Contoh lain misalnya, seseorang mengakui bahwa definisi manusia adalah hewanun natik, yakni hewan yang berbicara, namun tidak berani menyebut manusia. Seperti itulah permisalannya. Permisalan lain, ada satu kisah lucu. Alkisah ada seorang raja yang memiliki kuda yang sangat ia sayangi. Kudanya tersebut sakit parah. Si raja mengumumkan, barang siapa yang berani mengatakan bahwa kuda saya telah mati, saya akan bunuh orang tersebut. Rakyat dibuatnya kesulitan dengan situasi tersebut. Dan ketika pada akhirnya kuda kesayangannya itu mati, para menteri berpikir untuk menghadirkan seorang musafir agar pergi menghadap raja dan mengabarkan bahwa kuda kesayangan raja telah mati. Para menteri raja menangkap seorang musafir yang walaupun nampak lugu, tapi musafir tersebut cerdas. Si musafir mengatakan kepada para menteri, "Kenapa kalian ingin menjerumuskan saya dengan memberikan tugas yang sangat berbahaya ini kepada saya?" Para menteri mengancam musafir itu dengan mengatakan, "Kamu pilih mau mati di tangan kami atau di tangan raja. Jika kamu mengabarkan ini kepada raja, kamu akan mati di tangan raja. Namun jika kamu tidak mau melakukannya, maka kamu akan mati di tangan kami." Akhirnya si musafir terpaksa pergi menemui raja. Ia mengatakan, "Wahai raja, saya ucapkan selamat. Saya membawa kabar suka untuk raja." Raja bertanya, "Kabar suka apa yang kamu bawa?" Ia mengatakan, "Sebelumnya kuda raja sakit kan? Ketika tidur pun suara nafasnya terdengar jelas. Tanah pun ikut bergetar karenanya. Betapa parahnya sakit yang dirasakannya. Namun tadi ketika saya mendekati kuda raja, benar-benar tidak ada suara lagi. Terasa tenang. Suara detak jantung yang sebelumnya terdengar kencang, seperti gendang. Namun tadi ketika saya dekati, tidak ada lagi bunyi itu. Suara nafas yang sebelumnya terdengar keras sekali, tadi ketika saya dekati, sudah tidak ada lagi bunyi nafasnya." Akhirnya si raja mengatakan, "Hai kurang ajar, kenapa kamu tidak terus terang saja bahwa ia sudah mati?" Si musafir mengatakan, "Raja sendiri yang bilang saya tidak mengatakan itu." Jadi seperti itulah kondisi para maulwi. Mereka mendefinisikan Imam Mahdi sama dengan definisi Nabi, namun mereka tidak berani menyatakan bahwa Imam Mahdi itu adalah Nabi.